Halo Sobat Tani, Assalamualaikum, jumpa dengan Kobe Tani Vlog. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang fungisida yang saya gunakan untuk merawat ataupun menyemprot cabai rawit ini, yang ini termasuk buah-buah yang kedua. Nah, sementara kemarin videonya sudah saya bikin, yaitu tentang perawatan sehingganya bisa tumbuh lagi, terubus lagi. Ini bekas tumpang sari dengan tomat. Nah, alhamdulillah ini masih bisa ditelateni dengan keadaan seperti ini. Namun biasanya Sobat Tani, budidaya cabai itu kalau buah yang kedua, buah susulan itu sangat rentan dengan berbagai macam penyakit. Ini contohnya, ini kan sudah buah-buah yang lama ini Sobat Tani. Nah, ini tunas-tunas lagi, buah lagi seperti ini. Nah, ini ada lagi tunasnya seperti ini Sobat Tani. Nah, ini naik sampai ke sini ke atas. Nah, daun-daunnya seperti ini. Begitu juga yang dari bawah ini terubus-terubus masih baru. Kemarin sudah saya bikin videonya di channelnya Kobe Tani Vlog ini. Nah, untuk yang sekarang saya akan berbagi tentang fungisidanya Sobat Tani. Nah, fungisida yang saya gunakan untuk penjagaan, yaitu nanti kalau ada serangan antraknosa, karena tidak sedikit petani cabai rawit ini ya menjadi momok itu adalah yaitu serangan antraknosa. Jadi ketika diserang antraknosa sudah nggak bisa berkutik lagi. Nah, ini saya akan bagikan menurut pengalaman dan yang kebetulan ini saya pakai dari dulu. Terus alhamdulillah kemarin tuh sibuk sekali tidak bisa bikin video di channel Kobe Tani Vlog. Ini saya akan bagikan tentang fungisidanya. Adapun fungisidanya untuk penjagaan dari serangan antraknosa itu gunakan Mancozeb. Itu karena dia kontak sebelum terjadinya dari serangan itu bisa masih menggunakan Mancozeb. Tapi kalau sudah ada gejala harus kita gunakan juga dengan yang ada sistemiknya. Nah, jadi bisa dicampur ataupun bisa di rolling, bisa di mix ataupun bisa di rolling. Untuk punya saya ini saya gunakan, kalau campur, yang dicampur itu Cabriotop dengan Mancozeb biru, merek dagangnya tuh Metazeb. Jadi di situ ada plusnya juga, namun saya tidak tahu apa khasiat yang sebenarnya. Kalau plusnya tuh plus zinc itu ya kandungan untuk kesuburan juga, tapi di sini saya gunakan untuk itu. Ternyata malah tambah banyak sekali bunga-bunga dan pentil-pentil yang baru. Sementara apa yang saya videokan kemarin, ini yang di bawah ini sudah seperti ini. Ini terubus-terubus lagi Sobat Tani. Ini saya pas yang di bagian lembahnya. Ya, yang di kemarin saya shoot itu yang bagian dekat pondok. Nah, untuk penjagaan ini Sobat Tani, penjagaan antraknosa itu lagi, karena kembali lagi buah yang kedua itu sangat rentan dengan penyakit antraknosa. Pertama itu tadi, kalau saya gunakan Cabriotop, saya campur dengan Mancozeb biru. Nah, bisa sebenarnya yang tidak harus biru gitu. Terus untuk ya penyemprotan yang lain lagi, interval ke depannya bisa digunakan kalau sudah ada gejala, itu digunakan Ecosen dengan Ridomil Gold, itu dicampur. Tapi kalau sudah tinggal perawatan, nggak ada gejala, bisa satu-satu dengan interval. Kalau cabai rawit ini sebenarnya 4 hari sekali. Yang bagus itu kalau di daerah saya, karena ya namanya tempat budidaya itu kan tidak sama, ya kan. Ada yang di situ satu tempat itu bisa seminggu sekali, ada yang harus 3 kali dalam 3 hari sekali. Nah, punya tempat saya ini masih terkendali dalam kondisi 4 hari sekali. Jadi saya berbaginya itu tadi tentang fungisidanya. Nah, adapun dosisnya itu sebenarnya kalau saya pakai dengan dosis, kalau untuk yang
Kabriotop dengan Mancozeb itu karena gejalanya belum kelihatan, yaitu pakai 1,5 sendok, 1,5 sendok. Itu artinya kalau dijadikan satu itu sudah 3 sendok. Nah, untuk dimik seperti itu. Jadi kalau sendiri-sendiri ya kasihkan 2 sendok. Itu aja. Terus begitu juga sama dengan yang Ridomil Gold dengan yang Ecosen. Kalau Ecosen itu saya memakainya sedikit Sobat Tani, 1 sendok. Jadi bisa Ridomil Gold juga 1 sendok. Tapi ketika sudah ada gejala bisa ditambah dosisnya. Itu menurut pengalaman Cowboy Tani di dalam bertani selama ini. Nah, untuk cabai rawit ini kan saya termasuk belum bisa, masih dalam penyelaman ataupun penggalian ilmu, ya, masih mencari terus. Tapi itu pengalaman yang saya gunakan dan alhamdulillah biasanya sukses sampai finish. Ini buah sudah kedua dan di sini dulunya tumpang sari dengan tomat, itu tomat yang daunnya batangnya sudah kering-kering. Nah, ini saya bikin videonya berbagi tentang fungisida. Mudah-mudahan untuk di lokasi ataupun di daerah Sobat Tani juga akur ataupun sesuai dengan pola yang saya terapkan ini. Seandainya memang itu bagus, bisa dicoba. Dan kalau selama ini belum mencoba, silahkan mencoba. Nanti Sobat Tani akan tahu hasilnya. Karena kalau ibarat orang makan itu, rasa itu tidak pernah bohong. Jadi apa yang saya bagikan ya itu menurut pengalaman saya dan itu berhasil menurut saya, ya, sebatas kemampuan saya, penilaian saya. Tapi entah karena ya relatif, yang namanya keberhasilan itu relatif. Ada orang yang mengharapkan satu roll itu setiap metiknya 200 kilo, tapi ada juga yang sudah syukur seandainya bisa 100 kilo gitu. Jadi namanya keberhasilan itu adalah relatif dan takarannya adalah puncaknya hanya rasa syukur. Oleh karena itu mari sama-sama kita di dalam menyikapi pertanian yang sekarang ini ya, kadangkala kita tanamnya bagus, harganya tidak bagus. Begitu juga kadangkala tanamnya tidak bagus tapi harganya bagus. Itulah takaran yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Saya kira untuk pertemuan kita pada saat ini saya cukupkan di sini lagi. Nanti insya Allah saya akan berbagi tentang yang lainnya. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.